Bab 2851, apakah kamu bisa merasa malu? Suamiku, kamu bukan tandingan Raja Barbar Kaijiang, jadi cepatlah pergi. Sebelum Raja King Ye bisa menyelesaikan perkataannya, Ye Bufan mengangkat tangannya untuk memotongnya. Jangan khawatir tentang apapun. Serahkan semuanya padaku dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan berbalik dan berjalan keluar ruangan, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Melihat mata Raja King Ye yang cemas dan khawatir, Yundan berkata, "Jangan khawatir, Nona. Tuan Muda Ye tidak pernah mengecewakan kita." Gaidar juga berkata, "Benar sekali, bahkan binatang harimau beruang emas pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Tuan Muda Ye, dan suku Langhuan serta Raja Barbar Kaijiang bukanlah tandingannya." Setelah mendengar kedua orang itu mengatakan ini, Raja King Ye merasa sedikit lega. Ye Bufan keluar dan masih menyembunyikan auranya. Selama dia tidak mau memperlihatkan dirinya, orang-orang yang bersembunyi di luar tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Dalam kegelapan, dia dengan cepat bergerak melewati markas suku King Ye, dan sekitar 1 jam kemudian, dia menyiapkan formasi pembunuh 5 guntur. Setelah semuanya selesai, dia diam-diam mundur, lalu menampakkan sosoknya dan berjalan memasuki markas suku Aoba dengan angkuh. Dia kembali, orang bernama Ye itu sebenarnya tidak mati, dia benar-benar kembali. Orang-orang yang memantau di dekatnya merasa seolah-olah ekor mereka diinjak, dan segera mengirim setengah dari orang mereka kembali untuk melapor ke Zesu. Ye Bufan masuk ke ruangan, dan luka Raja King Ye hampir sembuh sekarang. Melihat dia masuk, dia segera melangkah maju dan bertanya dengan khawatir, "Suamiku, apa yang kamu lakukan?" Ye Bufan tersenyum tipis, melakukan beberapa persiapan, lalu melampiaskan amarahku pada istriku. "Kamu." Ratu King Ye malu-malu dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, ia bertanya, "Suamiku, bagaimana engkau bisa lolos dari binatang buas beruang harimau emas itu?" Sebagai seorang barbar, dia tahu betul seberapa kuat monster puncak tingkat ke-10. Di matanya, merupakan suatu keajaiban bahwa suaminya dapat lolos kembali tanpa cedera, dan dia bahkan tidak berani berpikir untuk membunuhnya. "Karena aku sangat tampan, seorang wanita cantik keluar untuk membantuku mengusir binatang buas beruang harimau emas itu." Apa yang dikatakan Ye Bufan adalah kebenaran, tetapi itu terdengar seperti lelucon bagi Raja King Ye. "Kenapa kalian tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang serius?" Saat mereka berdua sedang berbicara, terdengar suara keras dari luar. "Kepung mereka semua, jangan biarkan seorang pun lolos." Ekspresi Raja King Ye berubah, "Orang tua Zesu ada di sini. Saya mengajaknya datang, ayo kita tagih utangnya bersama-sama." Ye Bufan meraih tangan Raja King Ye dan berjalan menuju pintu. Di luar ruangan, seluruh markas suku King Ye dikelilingi oleh orang-orang kuat dari suku Langhuan. Raja Barbar Kaijiang berada di depan dan Zesu di belakang, wajah keduanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Mereka merampok Raja King Ye sebelumnya hanya untuk mencoba peruntungan, setidaknya untuk menguras habis kartu dari tangan pihak lain. Tanpa diduga, mereka mendapat jackpot dan berhasil merampas begitu banyak inti batin binatang iblis, yang membuat kedua orang itu cukup terkejut dan amat bahagia. Dia tidak diragukan lagi adalah yang pertama dalam hal prestasi militer di Kekaisaran Savage dan pastinya akan menerima perhatian dan penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Tuan Suci dan Kaisar Savage. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi dia juga bisa terbang ke langit dan menghidupkan kembali suku Langhuan. Kedua pria itu sangat gembira. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menyingkirkan Ye Bufan. Itulah sebabnya mereka meninggalkan lebih dari selusin Raja Barbar yang pandai bersembunyi untuk berjaga di sini. Namun mereka tidak tahu bahwa tipu daya tersembunyi orang-orang barbar itu hanyalah sebuah lelucon di hadapan akal sehat Ye Bufan. Ketika Zesu melihat Ye Bufan keluar, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berteriak kegirangan. "Hai anak muda, aku tidak menyangka kau berani kembali." Ye Bufan tersenyum tipis, "Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Mengapa kamu tidak berani kembali?" "Bagus sekali kau berani kembali." Wajah Zesu penuh dengan kebanggaan,
sekarang perang antara Kekaisaran Savageku dan para monster telah berakhir, kita akan mundur besok. Bukankah kita harus menyelesaikan taruhan sebelumnya sekarang? Zesu, bisakah kamu merasa malu? Sebelum Ye Bufan bisa mengatakan apapun, Gaidar di sebelahnya sudah sangat marah. Kalian telah merampas inti diri monster kami, dan kalian masih berani meminta taruhan kepada kami. Hahaha, sungguh lucu. Kapan kita pernah merampas inti monster dari suku King Yemu? Apa kau tidak sanggup untuk kalah? Seperti yang dikatakan Raja King Ye sebelumnya, Zesu telah membuat persiapan untuk penyangkalan dan tidak mengakuinya sama sekali. Raja Barbar Kaijiang tersenyum dingin, kaulah yang tidak bisa mendapatkan ramuan batin monster itu, jadi kau ingin menolaknya. Kamu, semua orang di pihak suku King Ye dipenuhi amarah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti sama sekali untuk hal seperti itu. Ye Bufan berkata dengan tenang, kalian semua adalah orang barbar, dan kalian mencoba untuk merebut jasa militer dari orang-orang kalian sendiri ketika perang sudah di depan mata. Sungguh tercela, apakah kalian tidak takut bahwa Kaisar Barbar Suci akan memenggal kepala kalian? Petik 2. Hahaha, Zesu tertawa lagi, tertawa liar dan tak terkendali. Wah, kamu benar-benar naif. Jujur saja, akulah yang mencurinya. Semua inti binatang iblis dari suku King Ye ada di tanganku, jadi kenapa? Kalau kamu punya nyali, pergilah ke Holy Lord dan Barbarian Emperor dan tuntut aku. Ye Bufan berkata, kenapa? Kamu tidak takut? Takut, tentu saja aku takut. Aku hampir mati ketakutan. Wajah Zesu penuh dengan seringai. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu sekumpulan inti binatang iblis yang bersinar muncul di udara. Apakah kau punya bukti? Apa yang membuatmu mengatakan bahwa aku mencuri inti dari monster-monster ini? Bisakah kau membuktikannya? Raja King Ye berkata dengan marah, Zesu, bagaimanapun juga, kamu adalah raja suatu departemen, bagaimana mungkin kamu bisa begitu tidak tahu malu? Hahaha, itu tidak penting. Yang penting kita punya Tuan Raja Barbar Kaijiang di sini. Tidak ada yang akan percaya padamu bahkan jika kau melaporkannya kepada Yang Mulia. Zesu tertawa bangga lagi, seolah-olah dia telah melihat kemenangan akhir. Saya harus berterima kasih kepada Anda dari suku King Ye. Kami mendapatkan banyak inti binatang iblis kali ini. Jika kami tidak merebutnya, Anda akan menjadi yang pertama dalam hal prestasi militer. Namun sayangnya, Anda tidak dapat menyimpannya. Sekarang semuanya menjadi milik kami. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di suku Langhuan tertawa penuh kemenangan. Orang-orang suku King Ye semuanya marah, tetapi Ye Bufan tersenyum, dan senyumnya penuh dengan sarkasme. Zesu masih sangat bangga, menatap orang-orang suku King Ye dengan arogan, apalagi yang harus kalian katakan. Akui kekalahan. Wah, kamu juga. Raja Barbar Kaijiang menatap Ye Bufan dengan ganas, kau pasti kalah dalam taruhan ini. Haruskah aku memotongmu menjadi beberapa bagian atau mengulitimu hidup-hidup? Ye Bufan mengerutkan bibirnya, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Apakah kamu begitu percaya diri? Apa, kamu masih belum yakin? Zesu mengangkat tangannya dan melambai, dan inti-inti monster besar dan kecil itu berbaris dalam satu baris. Apakah kamu melihatnya? Aku memiliki 4 inti dalam binatang iblis tingkat akhir tingkat ke-10, 6 inti dalam binatang iblis tingkat menengah, dan 21 inti dalam binatang iblis tingkat awal, total 50.000 pahala militer. Apa yang dapat kamu bandingkan denganku? Belum lagi suku King Yemu tidak memiliki apa-apa sekarang, bahkan jika semua suku lain di seluruh kekaisaran barbar dijumlahkan, mereka tidak dapat memiliki pahala militer sebanyak milikku. Pada akhirnya, orang ini tidak dapat menahan tawa lagi. Orang-orang suku King Ye menggertakkan gigi karena kebencian. Inti-inti binatang iblis yang diambil pihak lain pada mulanya adalah milik mereka, tetapi sekarang telah menjadi surat perintah kematian mereka. Raja Barbar Kaijiang memandang Ye Bufan dengan jijik, pada titik ini, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tak ada kata-kata, tapi aku punya inti batin binatang iblis. Setelah Ye Bufan berkata demikian, dia memutar pergelangan tangannya, dan inti batin binatang iblis merah muncul di telapak tangannya. Meski itu hanya ramuan batin,
ia memancarkan tekanan tiada akhir. Bab 2852, bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Ah, ini. Semua orang yang hadir tercengang kaget, mata mereka terbelalak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tingkat kultivasi terendah di antara mereka yang hadir adalah Raja Barbar. Dia telah melihat ramuan batin yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai ukuran sepanjang hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan yang kadarnya setinggi itu. Mereka belum pernah melihat tekanan seperti itu sebelumnya, bahkan inti dalam monster tingkat ke-10 tahap akhir tidak dapat dibandingkan dengannya. Mungkinkah ini ramuan ajaib dari binatang iblis tingkat 10? Tampaknya memang begitu, dan hanya monster tingkat ini yang dapat memiliki ramuan batin sekuat itu, tetapi bagaimana ini mungkin? Monster puncak tingkat ke-10 adalah eksistensi paling kuat di benua ini. Orang-orang barbar telah berperang melawan monster selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah membunuh satu pun monster. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan hal itu? Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Ye Bufan menjentikkan jarinya ke arah orang-orang suku Lang Huan. Di sini aku memiliki inti dalam dari binatang iblis puncak tingkat ke-10, yang bernilai 100.000 pahala militer. Bagaimana kalian bisa bersaing denganku? Ini, kesombongan dan rasa puas diri di wajah Zesu lenyap dalam sekejap. Dia pikir dia sudah menang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu masih memiliki inti batin seekor binatang iblis, dan itu adalah puncak tingkat ke-10 tertinggi. Inti semua monster, besar dan kecil, di tangannya hanya berjumlah 50.000 pahala militer, yang mana setengahnya lebih sedikit dibanding yang dimiliki orang lain. Bagaimana mereka bisa membandingkan? Sebagai perbandingan, Raja Barbar Kaijiang lebih berpengetahuan dan lebih tenang, dan dia cepat pulih dari keterkejutannya. Wah, siapa tahu kalau yang kau katakan itu puncak dari level ke-10, itu puncak dari level ke-10. Siapa tahu benda milikmu ini asli atau palsu? Ye Bufan tersenyum acuh tak acuh, tidak masalah, tidak perlu terburu-buru. Saat kalian bertemu dengan Tuan Suci dan Kaisar Barbar besok, Yang Mulia tentu akan mengakuinya. Tidak perlu, biar aku saja yang memverifikasinya. Secercah keserakahan terpancar di mata orang ini, lalu dia mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Semua orang dapat melihat bahwa dia ingin mengulangi trik lamanya dan mengandalkan keterampilannya untuk merampok barang tersebut. Ye Bufan sudah siap. Dia menggunakan teleportasi dan sudah berada 100 meter jauhnya ketika dia muncul lagi. Apakah kau akan merampokku secara terang-terangan? Kau benar. Aku adalah seorang kaisar yang berkemauan keras. Lagi pula, aku sudah merampok banyak sekali sebelumnya, jadi tidak akan ada bedanya jika kau memberiku satu lagi. Kaisar Barbar Kaijiang hanya melepaskan rasa tidak tahu malunya dan menatap inti dalam monster itu dengan rakus. Wah, kamu benar-benar bodoh. Beraninya kamu mengeluarkannya saat ini. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan saja dengan patuh. Kalau aku senang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Orang ini sama sekali tidak takut. Dengan tingkat kultivasi mendiang Ratu Barbar, dia yakin pihak lain tidak akan pernah bisa menghentikannya. Kau benar-benar bodoh. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Pernahkah kau memikirkannya? Bahkan 10 monster teratas pun mati di tanganku. Jadi menurutmu siapa dirimu? Orang-orang suku Lang Huan tercengang sejenak. Mereka mengabaikan pertanyaan ini karena mereka sangat terkejut tadi. Jika seseorang benar-benar dapat membunuh monster level 10 puncak, betapa mengerikannya keberadaan itu. Wah, apakah kamu hanya menggertak? Raja Barbar Kaijiang tidak peduli akan hal itu. Di matanya, kultivasi Ye Bufan jauh dari cukup untuk melindungi inti dalam monster ini. Sosoknya berkelebat dan dia siap menyerang lagi, tetapi pada saat ini sebuah manik yang memancarkan kilat melayang ke udara. Seketika itu juga, suara guntur dan kilat menyambar ke segala arah, dan seluruh markas suku Qingye langsung diliputi oleh kilat. Ini adalah sebuah formasi. Orang-orang suku Lang Huan berseru kaget. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengepung kota kerajaan Qingye sebelumnya dan telah menyaksikan kekuatan formasi pembunuh 5 guntur. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zesu berubah jelek.
Alasan mengapa dia membawa orang untuk dibunuh begitu dia mendapat berita itu adalah karena dia takut Ye Bufan akan membentuk formasi. Namun pada akhirnya dia tidak dapat menghentikan mereka karena mereka sudah mempersiapkan formasi. Bukankah itu hanya penghancuran formasi? Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Meskipun Raja Barbar Kaijiang telah merasakan kekuatan luar biasa dari formasi pembunuh 5 guntur, dia tidak punya cara untuk mundur sekarang. Jika mereka tidak mendapatkan inti monster itu, mereka akan kalah taruhan saat bertemu dengan Holy Lord dan Barbarian King besok. Jika dia mengakui kekalahan saat itu, baik dia maupun suku Langhuan akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Mengingat tingkat kebencian saat ini antara kedua belah pihak, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Karena itu, dia hanya bisa bertarung sampai mati dan mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Bufan lagi. Namun binatang buas berwujud beruang harimau emas itu bukanlah tandingan formasi ini, apalagi dia yang berada dalam tahap Ratu Barbar. 3 sambaran petir berturut-turut menyambar kepalanya, tidak hanya menghalangi serangannya tetapi juga memaksanya mundur. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya tertutup abu hitam, dan beberapa rambut di kepalanya berdiri, membuatnya tampak sangat aneh. Beraninya kau mencuri barang-barangku. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan semua inti dalam monster yang awalnya mengambang di depan Zesu jatuh ke tangannya. Hentikan di situ saja. Melihat inti monster di tangannya hampir menghilang, Zesu bergegas maju untuk menghentikannya, tetapi begitu dia bergerak, dia tersambar petir yang turun dari langit dan jatuh ke tanah. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih rendah daripada Raja Barbar Kaijiang. Pada saat ini, dia tergeletak di tanah dengan anggota tubuhnya berkedut dan asap hitam terus-menerus keluar dari mulutnya. Ini, semua orang di sekitar tercengang. Awalnya, suku Langhuan memegang kendali atas situasi, tetapi sekarang semuanya berbalik dalam sekejap dan seluruh situasi berada di tangan Ye Bufan. 2 Raja Barbar suku Langhuan berbalik dan mencoba lari, tetapi mereka tersambar petir dan terbakar di luar dan lunak di dalam sebelum mereka bisa melangkah 2 langkah. Setelah benar-benar menyaksikan kekuatan formasi pembunuh 5 guntur, orang-orang ini benar-benar ketakutan dan berdiri di sana dengan patuh, tidak berani bergerak. Hahaha, hidup Tuan Muda Ye, hidup Sang Putri. Sebaliknya, orang-orang suku King Ye yang sebelumnya tertindas, bersorak. Mereka tidak hanya menyelesaikan krisis saat ini, tetapi mereka juga mengambil kembali ramuan batin yang telah dicuri. Semua ini menentukan masa depan seluruh suku. Raja Barbar Kaijiang berdiri di sana dengan ekspresi berubah, tetapi akhirnya dia menyerah untuk menantang lagi. Berikan aku taruhannya, aku akan pergi sekarang dan berjanji tidak akan ada hubungan apapun dengan suku Langhuan di masa mendatang. Pada titik ini dia hanya bisa mengorbankan pion untuk menyelamatkan raja, dengan harapan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Adapun kehidupan dan kematian suku Langhuan, dia tidak lagi peduli. Apa hakmu, orang tua, untuk menawar denganku? Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba 7 atau 8 petir menyambar. Kamu berani? Kaisar Barbar Kaijiang sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 10 kaisar barbar di Kekaisaran Barbar, tetapi pihak lain tidak memberinya wajah sama sekali. Namun kemarahan adalah kemarahan, dan kekuatan adalah kekuatan, keduanya benar-benar berbeda. Bagaimana dia bisa menahan begitu banyak guntur dan kilat dengan kemampuannya? Sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya, dia dipukul seperti seorang filsuf, tergeletak di tanah dan terus-menerus berkedut. Itu hanya karena Ye Bufan mempertimbangkan situasi suku King Ye dan tidak membunuh mereka. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah terpotong-potong menjadi ketiadaan sekarang. Formasi pembunuh 5 guntur diaktifkan satu demi satu, menyebabkan terlalu banyak kebisingan. Pada saat ini, banyak sekali laki-laki kuat yang bergegas ke sini. Siapa yang membuat masalah di sini? Sambil berteriak marah, seorang lelaki tua berambut putih mendatangi formasi pembunuh 5 guntur. Itu adalah Kaisar Barbar Bao Yue. Dia awalnya menduduki peringkat kedua di antara 10 kaisar barbar, dengan kultivasinya tepat di bawah Kaisar Barbar Lunri. Dia juga tinggal di belakang Kaisar Barbar Sengzu sepanjang tahun, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan aura yang tak ada habisnya. Tuan Raja Barbar, tolong kami.
Suku Qingye sedang mencoba mencuri ramuan dalam milik monster kami. Zesu bangkit dari tanah, gemetar dan menangis untuk mengeluh, tampak amat sengsara. Bab 2853, siapa bilang tidak ada bukti? Menghadapi pemandangan ini, Ye Bufan tampaknya sudah siap. Dia tidak mengaktifkan formasi untuk menghalanginya dan membiarkan Zesu merangkak keluar. Raja Barbar Kaijiang mengikutinya dari dekat, tetapi saat ini dia tidak lagi memiliki aura seorang pria kuat. Ia berjalan tidak stabil, sempoyongan dari satu sisi ke sisi lain, dan seluruh tubuhnya berkedut terus-menerus, seolah-olah ia adalah pasien yang menderita trombosis parah. Saudara Bao Yue, kamu harus membuat keputusan untukku. Orang ini juga memasang ekspresi menyedihkan, tetapi otot-otot di wajahnya terus berkedut, yang terlihat sedikit aneh. Apa yang sedang terjadi? Bao Yue tampak tegas. Masalah ini bukan hanya pertikaian internal, tetapi juga menyangkut reputasi seluruh Savage Empire. Benar sekali, Tuan Kaisar Barbar. Zesu mulai bercerita sambil menangis dan berkedut. Setelah perang, suku Qingye mengirim seseorang untuk mengundangku ke sini, mengatakan bahwa mereka ingin membicarakan tentang taruhan sebelumnya dan mengakui kekalahan, dan meminta suku Langhuan kami untuk menunjukkan belas kasihan dan memberiku hukuman yang lebih ringan. Sebelumnya, aku pikir kita semua berasal dari suku yang sama, dan jika pihak lain mengakui kesalahan mereka dengan tulus, bukan tidak mungkin untuk memberi mereka hukuman yang lebih ringan, jadi aku membawa orang ke sini. Tetapi yang tidak pernah kuduga adalah bahwa Raja Qingye yang ambisius itu sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi berkolusi dengan umat manusia untuk mendirikan sebuah formasi, merampas inti monster kami dan memukuli kami seperti ini. Tuan Raja Barbar, mereka terlalu tidak tahu malu, Anda harus membantu kami. Orang ini menangis terseduh-seduh di akhir, tampak menyedihkan, dan bahkan orang-orang di suku Langhuan mempercayainya, seolah-olah mereka benar-benar korban. Melihat kejadian itu, semua orang di suku Aoba menjadi sangat marah hingga mata mereka menyemburkan api dan mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Meskipun semua orang telah mengalami sendiri sifat tidak tahu malu Zesu, tapi orang tua ini melanggar batas lagi, dan benar-benar tidak tahu malu sampai ke akar-akarnya. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Orang tua ini benar-benar pandai bercerita. Dia harus segera menemukan alasan yang lengkap dan sempurna, dan bahkan mencari tahu alasan datang ke sini bersama begitu banyak orang. Kamu bicara omong kosong. Raja Qingye berteriak dengan marah. Tuan Kaisar Barbar Zesu berbicara omong kosong. Jelas dialah yang mencuri ramuan batin binatang iblis kita. Suamiku mendirikan formasi itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Zesu mengabaikan tegurannya dan menatap Kaisar Barbar Bao Yue lagi, jika kau tidak percaya apa yang kukatakan, kau harus percaya pada Tuan Kaisar Barbar Kaijiang. Kali ini, suku Qingye sudah bertindak terlalu jauh. Petik 2. Raja Barbar Kaijiang menghela nafas, lalu berkata, setiap kata yang dikatakan Zesu benar, tolong biarkan saudara Bao Yue membuat keputusan. Petik 2. Sikap Raja Barbar yang mengeluh tidak banyak berubah, dan dia bertanya lagi, apakah kamu punya bukti? Petik 2. Kami punya buktinya. Dipukuli seperti ini adalah bukti pertama. Sekarang semua inti monster berada di tangan suku Qingye. Ini adalah bukti kedua. Petik 2. Meskipun dia menyalahkan orang lain, Zesu berbicara dengan percaya diri. Yang mulia, tidak peduli seberapa lemah suku Langhuan kita masih merupakan suku terkuat di Kekaisaran Savage. Dalam perang ini, demi kesetiaan kepada Dewa Suci, Kaisar Barbar bertempur dengan gagah berani dan mengambil alih pimpinan. Bukannya dia tidak mendapatkan inti batin binatang iblis apapun. Orang dewasa juga sangat menyadari kekuatan suku Qingye. Sekarang mereka memiliki begitu banyak inti binatang iblis di tangan mereka, mudah untuk membayangkan dari mana mereka berasal. Ngomong-ngomong, jika kau tidak percaya padaku, aku dapat memberitahumu dengan jelas level dan jenis inti dalam monster-monster itu, dan jumlah totalnya adalah 100.000 pahala militer. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang di suku Qingye sangat marah, tetapi kemudian hati mereka tenggelam ke dasar. Harus dikatakan bahwa kemampuan orang tua ini untuk mengarang kebohongan terlalu kuat, dan dia dapat memanfaatkan kondisi yang menguntungkan.
Jika Anda belum mengalaminya sendiri, Anda akan mengira apa yang dikatakannya benar. Ketika Raja Barbar Bao Yue mendengar tentang 100.000 pahala militer, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, menoleh dan menatap Raja Qingye. Lan Si, apakah Anda punya bukti di sini? Petik 2. Raja Qingye ragu sejenak. Semua orang di suku Qingye saya melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan kami semua adalah saksi. Lucu sekali, orang-orang dari suku Langhuan saya sedang menonton. Zesu sangat bangga, menurutnya, ketidakmampuan pihak lain untuk memberikan bukti merupakan kesalahan fatal. Di pihaknya, ia mendapat dukungan dari Kaisar Barbar Kaijiang, jadi ia masih memiliki keuntungan tertentu. Dia yakin bahwa pada akhirnya, Kaisar Barbar Zhengzhou dan Kaisar Barbar Bao Yue akan berdiri di pihaknya. Kau tak tahu malu. Ratu Qingye hampir marah, tetapi dia tidak berdaya karena tidak ada bukti sama sekali untuk hal seperti itu. Raja Barbar Kaijiang berteriak dengan marah, kalian tidak tahu malu. Kalian telah membawa aib bagi orang-orang barbar. Zesu melanjutkan, jika kamu punya bukti, tunjukkan saja. Jika kamu tidak punya bukti, segera kembalikan ramuan batin itu kepada kami. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menanggung kesalahan dari Raja Barbar. Apa, kau yakin kita tidak punya bukti? Ye Bufan tersenyum dingin, mengulurkan tangannya untuk mengumpulkan manik guntur langit di langit, dan menarik formasi pembunuh 5 guntur. Apakah kamu memilikinya? Jika kamu memilikinya, keluarkan saja. Jika kamu memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ramuan dalam monster itu adalah milikmu, Tuan Raja Barbar Bao Yue pasti akan mengambil keputusan untukmu. Zesu sama sekali tidak takut dan memiliki seringai di wajahnya. Menurutnya, operasinya sempurna dan pihak lain tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Baiklah, karena kamu sangat ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya padamu. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah batu seukuran telur muncul di telapak tangannya. Bukti buruk macam apa ini? Kata Zesu dengan raut wajah sinis. Namun ekspresi Raja Barbar Kaijiang dan Raja Barbar Bao Yue yang berdiri di sampingnya berubah. Yang lain tidak tahu apa batu ini. Tetapi mereka menyadari bahwa ini adalah kristal rekaman yang langka. Benda ini diperoleh Ye Bufan dari Paradise Island. Di antara banyak harta karun pada waktu itu, kristal rekaman adalah salah satunya. Ketika saya sedang menghitung harta karun, saya menemukan benda ini menarik dan memainkannya sebentar. Untuk membuatnya lebih jelas, ini adalah kombinasi kamera dan proyektor di bumi. Didorong oleh kekuatan energi sejati, benda ini dapat merekam semua gambar dan suara di depannya, lalu melepaskannya sesuai kebutuhan. Dia telah lama mengetahui tentang sifat Zesu yang tidak tahu malu, jadi bagaimana mungkin dia tidak membuat persiapan. Sejak orang-orang dari suku Langhuan muncul, dia mulai merekam dengan kristal perekam. Ini bukti yang kau inginkan. Sekarang perhatikan baik-baik. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menyuntikkan energi sejatinya ke dalam kristal rekaman. Sebuah proyeksi yang jelas muncul di udara, memungkinkan semua orang di sekitarnya untuk melihatnya dengan jelas. Wah, kamu benar-benar naif. Jujur saja, akulah yang merampok mereka. Semua inti monster suku Qingye ada di tanganku, jadi kenapa? Kalau kamu punya nyali, pergilah ke Holy Lord dan tuntut aku. Apa kamu punya bukti? Apa yang membuatmu mengatakan bahwa inti monster ini dirampok? Bisakah kamu membuatku setuju? Aku harus berterima kasih kepada suku Qingyemu. Kami benar-benar memanen banyak inti monster kali ini. Jika kami tidak merampoknya, tempat pertama dalam prestasi militer pasti akan menjadi milikmu. Kata-kata arogan Zesu sebelumnya terdengar kata demi kata oleh semua orang, dan gambarannya sangat jelas. Ini, Zesu tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan akan mengeluarkan benda seperti itu. Pada saat itu, dia putus asa dan terjatuh ke tanah. Ketika mereka hampir selesai merilis bukti, Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil kembali kristal rekaman. Dia menatapnya dengan ekspresi bercanda, Tuan Raja Barbar, apakah Anda puas dengan bukti saya? Bab 2854 lepaskan topengnya. Kamu. Zesu bergumam cukup lama,
namun akhirnya dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. 33 Novel Network. Hidup Tuan Ye. Di pihak suku King Ye, semua orang bersorak kegirangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan mampu membalikkan keadaan dalam situasi ini, dengan bukti yang tak terbantahkan di tangannya. Gaidar begitu gembira hingga ia tak henti-hentinya tersenyum dan terus melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. Jika Jiang Fangzuo ada di sini pada saat ini, dia pasti akan mencibir reaksi mereka. Bagi saudara Ye, menusuk orang lain dari belakang merupakan kejadian biasa dan merupakan keahliannya. Bagaimana mungkin dia bisa menderita kerugian jika dia satu-satunya yang mengambil keuntungan dari orang lain? Segala sesuatunya berubah, dan semua orang di suku Langhuan seperti bola yang kempes, sangat tertekan. Ye Bufan menatap Kaisar Barbar Bao Yue, yang mulia, apakah bukti saya dapat diterima? Tentu saja itu sah. Itu semua tercatat dengan jelas, dan bukti semacam ini tidak akan bisa diucapkan di depan siapapun. Kaisar Barbar Bao Yue berbalik dan menatap tajam ke arah Kaisar Barbar Cai Jiang dan Zesu, betapa hebatnya kalian berdua. Kalian benar-benar menyerang orang-orang kalian sendiri saat perang sudah di ambang pintu, tahukah kalian kejahatan kalian? Berdasarkan hukum kerajaan Savage, siapapun yang menyebabkan kerusuhan sipil akan segera dieksekusi. Saudara Bao Yue, tenanglah. Meskipun Raja Barbar Cai Jiang sedikit terkejut, dia tidak panik seperti Zesu. Memang benar saya kurang bijaksana dalam masalah ini, tetapi sekarang ini bukan hanya antara kami dan suku King Ye, ada juga manusia yang terlibat. Dari sudut pandang ini, kami tidak sepenuhnya menyerang orang-orang kami sendiri. Orang ini dengan cepat menemukan alasan untuk membebaskan dirinya. Yang paling penting adalah dia memiliki keyakinan di hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari 10 kaisar barbar di Kekaisaran Barbar dan seorang yang sangat kuat. Biasanya, baik Kaisar Barbar Bao Yue maupun Kaisar Barbar Shengzu tidak akan membunuh kepala mereka sendiri hanya demi seorang manusia. Lagi pula, sekuat apapun Ye Bufan, dia bukan bagian dari Kekaisaran Barbar dan cepat atau lambat akan pergi, tapi dia adalah anggota suku Barbar. Setelah dia berkata demikian, orang lain yang hadir juga tiba-tiba menyadarinya. Zesu merangkak berdiri dan berkata, benar sekali. Jika ras manusia itu tidak terlibat dalam masalah ini, suku Langhuan kita tidak akan berakhir dalam situasi ini dengan suku King Ye. Ini, Raja Barbar Bao Yue menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, seorang Raja Barbar berdiri dari kerumunan yang menonton di dekatnya dan berkata, Tuan Raja Barbar, saya pikir apa yang dikatakan Raja Barbar Cai Jiang masuk akal. Masalah ini melibatkan umat manusia, dan tidak dapat ditangani menurut hukum kekaisaran liar kita. Orang ini adalah Raja suku Bei Jinsu. Dia biasanya memiliki hubungan baik dengan Raja Barbar Cai Jiang, dan pada saat ini dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyenangkannya. Ada banyak orang seperti dia, dan yang lainnya pun segera berdiri. Sebagian memuji Raja Barbar Cai Jiang, dan sebagian memuji suku Langhuan. Raja Bei Jewan tidak merahasiakannya, Tuan Kaisar Barbar, Ye Bufan adalah manusia, dan dia akan meninggalkan kekaisaran Savage kita dalam beberapa hari. Dan Tuan Kaisar Barbar Cai Jiang adalah tulang punggung suku Barbar kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang kita sendiri karena orang luar. Orang-orang ini berbicara lama sekali dan hanya menyampaikan dua hal. Pertama, status Ye Bufan tidak cukup tinggi, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Barbar Cai Jiang dan Zesu. Kedua, bagaimanapun juga dia adalah manusia, dan cepat atau lambat dia akan pergi, sementara Raja Perbatasan dan yang lainnya akan selalu menjadi bagian dari Kekaisaran Savage. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah ada alasan sama sekali? Raja King Ye sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar saat mendengar kata-kata ini. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya karena suku King Ye Selatan adalah yang terlemah dan memiliki sedikit teman. Akan baik-baik saja jika mereka menghadapi suku Langhuan sendirian, tetapi sekarang mereka telah mengikat Raja Barbar Perbatasan, jadi tentu saja semua orang berdiri di sisi yang berlawanan. Zesu diam-diam senang di dalam hatinya karena dia telah dengan bijak memeluk kaki besar dan tebal Raja Barbar Cai Jiang, jika tidak, hari ini akan berakhir buruk.
Kaisar Barbar Bao Yue akhirnya menghela napas dan berkata, "Baiklah, mari kita tinggalkan urusan hari ini di sini. Yang Mulia akan membuat keputusan akhir besok. Hanya itu yang dapat dilakukannya saat ini." Ekspresi kegembiraan tampak di wajah Zesu karena ia akhirnya lolos dari bencana. Terlebih lagi, dengan kehadiran Raja Barbar dari Keijiang, saya yakin Raja Barbar dari Saint Lord tidak akan menghukum terlalu keras, dan bahkan mungkin langsung membatalkan taruhan. Yang lain juga punya ide serupa. Lagi pula, identitas Ye Bufan ada di sana. Dia orang asing, jadi status apa yang dimilikinya di Savage Empire? Orang-orang dari suku Aoba dipenuhi dengan kemarahan, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengatasi situasi ini. Dan tepat pada saat itu, sebuah teriakan keras terdengar. "Tuan Suci Raja Barbar telah tiba." Begitu kata-kata itu terucap, puluhan orang muncul di hadapan semua orang. Orang-orang ini semua adalah pengawal istana kerajaan, dan tingkat kultivasi mereka berada di atas Raja Barbar. Duduk di tengah adalah Kaisar Barbar Suci yang mengenakan jubah emas, masih dengan topeng emas di wajahnya. Kaisar Barbar Pemetik Bintang mengikutinya dari samping, mengikutinya dari dekat. "Salam, Yang Mulia." Kaisar Barbar Suci tiba dan semua orang yang hadir berlutut untuk memberi hormat kepadanya. Semuanya, bangun. Saat mereka tidak berada di aula utama, Kaisar Barbar Saint Lord tampak lebih santai. Dia menoleh dan menatap Kaisar Barbar Bao Yue. "Apa yang terjadi barusan? Apakah kamu sudah mengetahuinya?" "Yang Mulia, beginilah yang terjadi." Kaisar Barbar Bao Yue tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan ceritanya secara rinci. Kemudian, dia pun menyampaikan permohonan belas kasihan kepada semua orang, dan akhirnya berkata, "Begitulah yang terjadi. Yang Mulia, mohon buatlah keputusan." Begitu dia selesai berbicara, semua orang menatapnya. Kekhawatiran Zesu yang baru saja terobati, muncul lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana Yang Mulia akan menangani hal ini. Sebagai perbandingan, Kaisar Barbar Keijiang masih penuh percaya diri. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari 10 Kaisar Barbar dan kekuatan inti Kekaisaran Barbar. Yang Mulia tidak akan pernah menghukumnya karena seorang manusia. Sang Kaisar Barbar Suci memandang melalui topeng emas dan menatap dingin ke arah semua orang yang hadir. "Karena semua orang yang seharusnya ada di sini sudah ada di sini, saya akan mengumumkan sebuah acara penting." Semua orang yang hadir tercengang. Bukankah mereka sekarang sedang membahas urusan suku Lang Huan dan suku Qingye? Apakah mereka tidak akan membicarakan taruhan sebelumnya? Kenapa Anda tiba-tiba mengganti pokok bahasan? Setelah itu, beberapa orang menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Tampaknya Kaisar Barbar Suci juga ingin melupakan masalah itu dan tidak ingin menghukum Kaisar Barbar Keijiang dan suku Lang Huan. Tidak peduli apa yang sedang mereka pikirkan, semua orang yang hadir mendengarkan dengan tenang, dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Raja Barbar Suci melanjutkan, "Ribuan tahun yang lalu, leluhur Barbar saya Abate tewas di tangan Raja Binatang Buas, beruang emas binatang harimau. Selama bertahun-tahun, kami kaum Barbar ingin membalas dendam atas perseteruan berdarah kami. Dan hari ini, beruang emas binatang harimau telah mati, dan kami akhirnya membalas dendam atas kebencian kami." Apa? Mendengar berita itu, semua orang yang hadir, kecuali Ye Bufan, menunjukkan ekspresi keheranan. Kali ini monster itu berhasil dikalahkan dan kaum Barbar menang, yang mana sudah merupakan suatu peristiwa yang sangat menggembirakan. Mereka tidak pernah menduga bahwa mereka benar-benar telah membunuh binatang harimau beruang emas itu. Tapi bagaimana ini mungkin? Itu binatang iblis tingkat 10 puncak, siapa yang bisa membunuhnya? Kalau saja kata-kata ini tidak diucapkan oleh Kaisar Barbar leluhur suci, aku khawatir tak seorang pun akan percaya sepatah kata pun darinya. Jangan kaget, semua ini benar. Kaisar Barbar Suci berkata, 10 tahun yang lalu, aku bersumpah tidak akan melepas topengku sampai aku membalaskan dendam leluhurku. Sekarang setelah balas dendamku tercapai, saatnya melepas topengku. Setelah berkata demikian, dia menempelkan tangannya ke wajahnya dan perlahan melepas topengnya. Ini sebenarnya pertanyaan bebas, semua orang pasti sudah bisa menebaknya. Kalau tidak bisa menebak, ikut saja tes IQ,
Hahaha. Bab 2855 itu dia. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Kaisar Barbar Suci. Ye Bufan pada awalnya tidak peduli. Tidak masalah siapa orang tersebut karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun ketika semua orang sedang berkonsentrasi, dia pun melirik. Tanpa diduga, dia seperti tersambar petir dan dia pun tertegun. Di balik topeng emas itu tersingkaplah wajah yang elok rupawan, kulitnya seputih salju, parasnya seindah lukisan, dan terutama rambutnya yang merah menyala, membuat sekujur orang itu tampak makin menawan dan menarik. Pada saat ini, mata yang mempesona itu juga melihat ke arahnya, dan senyum tipis mengembang di wajah mereka. Ini, Ye Bufan tidak pernah menyangka bahwa Tuan Suci Raja Barbar sebenarnya adalah wanita berambut merah yang baru saja putus dengannya. Ini jelas benar-benar di luar dugaannya. Dia telah berusaha mencari tahu identitas wanita berambut merah itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Holy Lord dan Barbarian Emperor, karena secara tidak sadar dia mengira bahwa itu adalah seorang laki-laki. Raja Qingye pernah berkata bahwa tidak ada kaisar wanita dari kalangan barbar, dan dia memiliki darah dan aura keluarga kerajaan, yang tidak dapat dipalsukan oleh orang lain. Karena itu, meskipun pihak lain mengenakan topeng, dia tidak memikirkannya ke arah sana. Tak heran jika wanita berambut merah itu berkata saat mereka putus bahwa dia akan segera menemuinya dan memberinya kejutan. Ternyata dia sudah cukup siap. Setelah mengetahui identitas ini, banyak keraguan saya sebelumnya teratasi. Tak heran jika wanita berambut merah itu memiliki niat membunuh yang begitu kuat saat melihat binatang beruang harimau emas itu. Ternyata ini adalah perseteruan keluarga dan kebencian nasional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Kecuali dua raja barbar Bao Yue dan Zaixing, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelaslah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Putri Kaidi, apa yang terjadi? Bagaimana Holy Lord dan Barbarian Emperor bisa menjadi Putri Kaidi? Ya Tuhan, ternyata Tuan Suci dan Kaisar Barbar itu sebenarnya adalah Putri Kaidi yang menyamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Tuan Suci dan Kaisar Barbar? Kemana yang mulia pergi? Setelah hening sejenak, orang-orang di sekitar tiba-tiba meledak, berbisik-bisik dan berbicara satu sama lain, semuanya mengekspresikan keterkejutan mereka. Diam semuanya, meskipun wanita berambut merah itu telah kembali ke suara merdu aslinya, teriakan ini masih penuh dengan keagungan tak berujung, dan aura puncak Raja Barbar langsung memenuhi seluruh tempat. Merasakan auranya yang tak tertandingi kuatnya, semua orang yang hadir langsung terdiam. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pihak lain tidak hanya Putri Kaidi, tetapi juga seorang pria kuat di tingkat puncak Kaisar Barbar. Yang mulia, apa yang terjadi? Di mana Kaisar Barbar Suci? Tolong beri kami penjelasan. Sementara dia berbicara, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berdiri. Dia adalah menteri veteran Kekaisaran Barbar dan juga seorang yang berkuasa setingkat Kaisar Barbar. Keluar dari sini, kata wanita berambut merah itu. Karena aku sudah memperlihatkan wujud asliku padamu, aku harus memberimu penjelasan. Kenapa kau terburu-buru? Ya, pria tua berambut putih itu tertekan oleh auranya dan mundur dengan patuh. Wanita berambut merah itu menatap tajam ke sekeliling, dan semua orang menundukkan pandangan, tak seorang pun berani menatap wajahnya. Ceritanya panjang. Wanita berambut merah itu mengalihkan pandangan, dagunya terangkat, memperlihatkan ekspresi nostalgia. 10 tahun yang lalu, saudaraku terluka parah dalam pertempuran dengan para monster. Dia tahu dia tidak bisa membalaskan dendam leluhurnya, jadi dia menyerahkan tahta kepadaku. Namun, saat itu aku masih muda, dan kultivasiku hanya sebagai seorang raja barbar tingkat pertama. Jika aku naik tahta di depan umum, aku khawatir para monster akan membuat kekacauan. Jadi, saudaraku menggunakan seni saat-saat terakhir untuk mengumumkan bahwa luka-lukanya telah sembuh, dan dia mengenakan topeng untuk membalaskan dendam Kaisar Abadi. Sebenarnya, saudaraku telah meninggal hari itu, dan aku mewarisi tahta Kaisar Barbar Suci. Demi membalaskan dendam leluhur, ayah, dan saudaraku,
Aku terus berlatih keras sejak saat itu, hingga mencapai puncak Kaisar Barbar beberapa hari yang lalu. Petik 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir terdiam, dan mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. 10 tahun adalah waktu yang lama bagi orang biasa, tetapi itu bukan apa-apa bagi para kultivator. Tidak cukup untuk naik dari level pertama Raja Barbar ke tahap awal Kaisar Barbar, apalagi melompati begitu banyak level dan mencapai puncak Kaisar Barbar. Ini menunjukkan betapa banyak kesulitan yang telah dibayar putri ini, dan betapa mengerikan bakatnya. Sebenarnya, putri kupu-kupu berwarna-warni ini memiliki bakat yang kuat untuk berkultivasi sejak dia masih kecil, tetapi dia suka bermain-main dan tidak pernah berlatih dengan serius sebelumnya. Yang lain dapat mencapai level pertama Raja Barbar. Kaisar datang ke sini melalui pelatihan keras, dan dia mencapainya sambil tertawa dan bercanda. Hanya ketika kebencian nasional dan perseteruan keluarga ditambahkan dan potensinya sepenuhnya terstimulasi, barulah ada lompatan maju yang begitu besar. Ye Bufan sekarang mengerti mengapa wanita itu begitu bersemangat untuk menerobos gua itu sehingga dia menjadi terobsesi. Dia pasti sangat haus kekuasaan pada waktu itu. Dia juga mengerti mengapa Kekaisaran Barbar mengabaikan pertarungan antara suku Lang Huan dan King Ye. Kaisar Sein Barbarian hanya memiliki kebencian di matanya dan tidak mempertimbangkan hal lain sama sekali. Kaisar Barbar Suci memandang semua orang yang hadir, ini adalah Raja 10 tahun. Apakah kalian mendengar dengan jelas? Salam kepada Kaisar Barbar Suci. Yang mulia telah bekerja keras untuk negara. Ini benar-benar berkah bagi kami. Semua orang yang hadir tersadar. Kaisar Barbar tua itu berlutut dan bersujud, dan semua orang melakukan hal yang sama. Ye Bufan berdiri di samping dan tidak bersujud kepada orang lain, sambil mendesah dalam hatinya. Tampaknya 10 tahun kehidupan kekaisaran telah banyak mengubah wanita berambut merah itu. Dia sangat memahami tata krama kaisar, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mengungkapkan kebenarannya. Alasan mengapa dia mengenakan topeng sebelumnya adalah untuk mencegah kekacauan dari para monster, tetapi sebenarnya dia takut orang-orang dari kerajaan Savage tidak akan menerimanya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang hanya memiliki tingkat kultivasi Kaisar Barbar tingkat pertama bisa berdiri teguh di dunia ini di mana yang kuat dihormati? Sekarang sudah benar-benar berbeda. Dia mengalahkan pasukan monster dan membunuh binatang beruang harimau emas untuk membalaskan dendam leluhurnya. Ini tentu saja merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, kekuatannya sendiri telah mencapai puncak Kaisar Barbar. Dalam situasi seperti itu, tidak seorang pun berani mempertanyakan otoritas dan statusnya. Usai bersujud, segala macam sanjungan pun menyusul, dan banyak sekali orang yang mengungkapkan kekaguman dan sanjungan mereka kepada Kaisar Barbar Suci. Baiklah, diam. Kaisar Barbar Suci mengangkat tangannya dan menekannya ke udara, dan semua orang yang hadir segera diam. Suasana hening kembali. Inilah keagungan Kaisar. Sekarang aku akan mengumumkan hal kedua. Dendam mendiang Kaisar dan leluhur telah terbalaskan. Sekarang yang harus kulakukan adalah memilih selir untuk diriku sendiri. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Kekaisaran Barbar selalu menghormati kekuatan. Selama Anda cukup kuat, baik pria maupun wanita dapat memperoleh status tertinggi. Setelah menjadi raja, memilih selir juga merupakan hal yang umum. Pria memilih selir wanita dan wanita memilih selir pria. Bukan hanya sekarang, tetapi sudah sering terjadi sebelumnya, dan tidak semua orang menganggapnya tidak dapat diterima. Alasan mengapa semua orang merasa sedikit terkejut adalah karena semuanya terjadi terlalu cepat, tetapi kemudian keterkejutan singkat itu diliputi oleh kegembiraan. Kaisar Barbar Suci memilih seorang selir, mungkin orang ini adalah dirinya sendiri, mungkin ia dipilih karena keberaniannya dalam pertempuran sebelumnya. Karena itu, tak terhitung banyaknya pahlawan muda yang hadir, tanpa disadari bangkit dan menunjukkan sisi kepahlawanannya. Aku terus berdoa kepada 9 dewa dan Buddha dalam hatiku, berharap agar orang yang disukai oleh Kaisar Barbar Suci adalah aku.